Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pelajaran akidah akhlak. Kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah siap belajar? Nah, pengertian kitab berasal dari kata kataba, artinya menulis. Kitab artinya tulisan atau apa yang ditulis. Kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kitab Allah Subhanahu wa taala berisi kumpulan wahyu-wahyu Allah. Wahyu Allah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab-kitab Allah ada 4. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang namanya suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 2 nabi yang mendapatkan suhuf, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Garis besar isi kitab-kitab Allah yaitu ajaran tentang tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan akidah atau keimanan yang benar, hukum-hukum dan peraturan Allah Subhanahu wa taala, berisi janji tentang pahala dan ancaman Allah, memuat perintah dan larangan Allah, berisi kisah tentang umat manusia terdahulu agar menjadi pelajaran atau iktibar. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memiliki pengertian yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Nah, ini merupakan bagian dari rukun iman dalam agama Islam. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menerima kitab suci yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat disampaikan kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam melakukan puasa 40 hari sebelum mendapatkan kitab Taurat. Kitab Taurat ini diterima di Bukit Sina atau Bukit Tur Sina. Isi dari kitab Taurat adalah tentang keesaan, janji, hukum, dan ancaman Allah. Kedatangan Nabi dan Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW juga tertera dalam kitab Taurat ini. Selanjutnya, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud menerima kitab Zabur. Kitab Zabur disebut juga dengan Mazmur. Isi dari kitab Zabur adalah doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Tidak menerangkan hukum agama. Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang merdu saat membaca kitab Zabur, sehingga membuat makhluk lainnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menerima kitab Injil. Isi dari kitab Injil ini adalah petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebagai petunjuk dan pengajaran. Berisi perintah untuk selalu berbuat baik. Dalam kitab Injil ini diterangkan juga akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir, menerima kitab Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran ini merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira,
yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Contoh perilaku beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala: meyakini kebenaran kitab Allah sebagai kebenaran yang hakiki, meyakini bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan para rasul. Membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari dan mendalami Al-Quran. Mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Quran. Mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Meninggalkan larangan Allah yang ditegaskan dalam Al-Quran. Mempedomani Al-Quran dalam ibadah dan perilaku sehari-hari. Terima kasih. Itu tadi materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.